Mari kita buka bersama langsung saja dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-16. Ini adalah tema yang diberikan dari gereja. Injil Lukas 17, maaf ya, ayat yang sebenarnya diberikan ayat yang ke-6 saja, tapi saya ingin baca satu perikop ya. Injil Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Saudara. Ya. Yesus berkata, firman Tuhan ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat yang berikutnya, jawab ya, ayat yang ke berapa ini? 2 ya, kita baca bersama saudara. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus mengingatkan jadi kepada murid-muridnya akan ada penyesatan di akhir zaman. Jadi itu pasti akan ada. Ya makanya gak usah bertanya lagi, Bu kok ada pengajaran begini ya. Sekarang ada pengajaran yang ya terutama di YouTube itu saudara ya. Ya itu gak tahu dari Tiongkok sana kayaknya dia masuk. Tetapi seperti rohani gitu, seperti Kristen gitu ya. Dan ternyata kalau nggak salah apa ya namanya ya, banyak yang konseling kepada saya itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau apa ya. Itu di dalamnya pengajarannya adalah Tuhan itu perempuan. Dan ya banyak di antara yang sudah masuk ke grup-grup WA itu ya mengaku kepada saya mereka nggak bisa tidur. Bahkan kalau malam itu ada kayak bayangan-bayangan hitam lah datang segala macam. Saya bilang cepat keluar dari grup itu ya, karena memang otomatis ketika mereka ngeklik dari YouTube itu langsung masuk ke grup WA. Hati-hati saudara, Yesus sudah mengingatkan penyesatan akan ada di akhir zaman. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu dan menyesatkan orang-orang yang lemah. Makanya kita gak boleh lemah, karena kalau kita lemah kita pasti ikut tersesat. Ya, lalu di sana Yesus bilang lebih baik orang yang menyesatkan itu diikat dengan batu kilangan lalu ditenggelamkan di dalam laut. Ya, sampai seperti itu Yesus memperingatkan karena berbahaya penyesatan itu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga kita baca bersama saudara. Jagalah apa? Dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi hari-hari ini saudara, supaya kita nggak tersesat ya, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur. Jangan sungkan untuk menegur orang hari-hari ini ya. Kadang kita saya sungkan, ya nggak apa-apa, kasih tahu dengan kasih. Kalau dia menyesal maka kita mengampuni. Bahkan ayat yang keempat Yesus bilang apa di sana saudara? Ya, ayat yang keempat Yesus berkata, ya ayat yang keempat, multimedia tolong bersama dengan saya. Bahkan ya dikatakan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa? 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada orang bikin dosa sehari 7 kali saudara. Lebih banyak dari makan loh. Makan kan kita sehari 3 kali lah ya. Kalau yang agak-agak lapar atau nafsu 4 lah ya, atau 5 lah ya. Ada yang makan 5 kali di sini sehari? Ada, apalagi kalau stres ya. Tetapi ini orang bikin dosa sehari berapa kali? 7 ya. Kalau saudara menghadapi orang yang begini, sehari 7 kali dia bikin dosa sama kita, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, Yesus bilang ampuni kalau dia menyesal, kalau dia bertobat. Kalau dia nggak tobat, tandai aja dia, jangan bergaul dengan dia, daripada saudara tercemar. Ya, kalau dia mengaku bersalah, dia datang bertobat, ya udah nggak apa-apa kita ampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, nggak merasa bersalah, ya udah tandai dia, daripada saudara susah menjaga hati. Ya, iman sudah mau kuat jadi lemah lagi gara-gara orang seperti ini. Lalu saudara di sana di ayat yang berikutnya berkata, kita lihat ayat yang kelima saudara. Ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Tambahkanlah iman kami. Kenapa ada pembicaraan ini saudara soal iman? Tadi di awal kita sudah baca Yesus mulai bicara tentang penyesatan. Makanya Tuhan bilang ya jangan sampai imanmu lemah biar kamu gak tersesat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita gak tersesat hari-hari ini? Kuatkan imanmu.
Ya, lalu saudara, yang kedua, untuk bisa mengampuni orang melakukan firman, nggak bisa kalau iman kita lemah. Hanya orang yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, yang sanggup untuk melakukan firman. Ketika murid-murid Yesus mendengar tentang penyesatan, ketika mereka mendengar tentang Yesus bilang ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, langsung mereka bilang sama Tuhan apa? Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, lalu Yesus berkata ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini saudara. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ketika murid-murid berkata tambahkanlah iman kami, Yesus bilang, kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu sudah memiliki kuasa yang dahsyat. Pertanyaannya saudara sekarang, iman kita ini hidup atau mati? Iman yang besar artinya iman yang hidup. Ya, karena banyak orang mengaku Kristen tetapi imannya mati. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengalami apalagi melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya mati. Saudara, saya mau kasih tahu, terlalu rugi kalau hari-hari ini kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan ucapkan di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji itu? Hanya kalau iman kita ini hidup. Nah, saya mau tanya sama saudara sekarang, iman saudara hidup atau mati? Atau setengah mati? Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar saudara. Bagaimana iman yang hidup itu? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bercerita sama saya. Ya, di masa pandemi ini dia juga terkena dampak. Ya. Akhirnya ya singkat cerita nggak ada penghasilan. Lalu akhirnya dia nggak bisa bayar kontrakan. Ya, ketika nggak bisa bayar kontrakan, nah ini nih saudara, kita lihat di sini orang ketika menghadapi pergumulan, itu imannya hidup atau mati itu terlihat ketika dia mengalami pergumulan. Ya, saya bilang lalu akhirnya gimana? Ya saya datang ke seorang teman saya, lalu ya saya curhat ngomong saya nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia dibayari kontrakannya. Saya mau tanya, itu mujizat? Mujizat atau bukan? Bukan. Karena kita datang kepada manusia meminta pertolongan. Kenapa saudara orang sering kali tidak melihat mujizat? Karena imannya mati. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini hidup diberkati? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Iman itu harus hidup, karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa ketika kita mengalami masalah kita cepat cari orang, kita cepat cari pertolongan yang lain? Karena manusia kelihatan. Ya, waktu ada masalah langsung ke penggadaian. Daripada kepada Tuhan lebih baik ke penggadaian. Karena penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa, ya emang benar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu langsung lari ke penggadaian? Kenapa kamu gak lari sama Tuhan? Penggadaian kelihatan, Bu, Tuhan tidak Itu susahnya kita mempercayai Tuhan, harus pakai iman. Untuk bisa melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dibutuhkan iman yang hidup. Amin. Ya, kalau kontrakan habis lari sama manusia cari pinjaman dibayari orang, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, saya dulu mengalami saudara, ketika saya dan suami ada di Jakarta, Tuhan panggil kita datang ke Jakarta untuk pindah dari Solo. Lalu kontrakan saya habis waktu itu di Jakarta. Kita belum ada pelayanan tetap waktu itu saudara. Dan secara manusia kontrakan habis nggak punya uang. Kalau saudara jadi saya di Solo punya rumah,
Saya di Solo juga pelayanan. Beberapa teman pelayanan di Solo udah ngomong, kalau kalian di Jakarta mengalami hambatan, pulang lagi ke Solo, pintu terbuka lebar. Saya punya rumah di Solo, di Jakarta mau bayar kontrakan gak ada uang. Menurut logika manusia, apa yang harus kami pilih? Kalau saudara jadi kami juga, apa yang harus kita pilih? Pulang ke Solo, ada jaminan kehidupan di sana. Lalu kami berdoa, tapi karena memang kita sudah dapat panggilan untuk di Jakarta, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap di Jakarta, tapi Tuhan sudah teguhkan kita bahwa panggilan kita di Jakarta. Tuhan mau bayar kontrakan gak ada duit. Saya tidak lari kepada manusia, saya nggak cari siapapun, saya tidak menghubungi teman pengusaha, saya nggak cari suami, saudara suami saya atau kakak ipar saya atau saudara saya, enggak. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta tanda gini, Tuhan, kalau memang kami di Jakarta, ini kita nggak ada uang mau bayar kontrakan, kita punya rumah di Solo. Kalau Tuhan berkehendak kita pindah di Jakarta, rumah itu kita iklankan di koran. Dalam waktu 1 minggu kita iklankan, kalau ada yang nawar, karena kita sudah bulat, ya udah berarti kita ini sepakat kita di Jakarta ya. Sepakat. Waktu itu suami saya sempat ngomong, ya nggak apa-apa juga kalau kita lari seperti Yunus. Yang penting kita udah tahu jalan ceritanya. Nanti kalau ikan besarnya datang kita cepat-cepat bertobat. Ya, saking pinter Alkitab begitu saudara ya. Tapi saya bilang kita sudah ngerti, ya ini panggilan Tuhan, nggak boleh main-main ya. Kalau Yunus, karena memang dia ya sengaja ya, tapi akhirnya dia bertobat di perut ikan, makanya dimuntahkan. Kalau nggak bertobat, nggak dimuntahkan, keluar dari belakang. Maka matilah Yunus ya, tetapi untung dia bertobat. Kami sepakat ya udah kita akan tawarkan rumah ini. Kalau dalam waktu seminggu rumah itu laku, berarti ini rencana Tuhan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita pulang ke Solo. Lalu kami mulai berdoa. Nggak sampai 1 minggu, 3 hari saudara, rumah itu ditelepon orang, ditawar. Ya, lalu dia menyebut angka, kalau dijual seharga segini sih saya mau. Karena memang waktu itu kita pasang harga tinggi, memang nggak niat. Berharap ya kalau nggak laku ya kita tetap balik ke Solo. Jadi kita kasih harga tinggi. Ternyata orang yang beli itu dia orang Jakarta, dia lagi mau ada usaha di Solo. Dia lihat rumah itu dengan harga segitu buat dia murah. Tapi buat orang Solo itu mahal. Tapi itulah cara kerja Tuhan kan. Akhirnya dalam waktu 3 hari, oke, terjadi ya transaksi, kita bisa bayar kontrakan di Jakarta. Bayangkan loh, untuk bisa bayar kontrakan jual rumah loh. Tapi kan ya Tuhan itu kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi saya tidak mencoba menolong Tuhan dengan cari orang. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat mujizat? Karena iman kita tuh mati. Kita nggak pernah coba ketika ada masalah duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, ya datangi Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Ketika engkau dalam masalah pekerjaan, engkau ada dalam masalah apapun saudara, ayo cari Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat. Mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita gak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Biar tahun 2022 ini saya percaya bukan secara kebetulan ini tahun iman bagi gereja ini. Hidupkan imanmu. Bilang Tuhan, cukup Tuhan. Selama ini saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena ternyata imanku mati. Bagaimana iman kita bisa hidup saudara?
Mari jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka bersama saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini saudara. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita menjadi besar, menjadi iman yang hidup ketika kita ini mendengar firman. Ya, ketika kita membuka hati kita, membuka iman kita untuk firman itu datang. Kalau kita nggak pernah dengar firman, bagaimana iman itu mau ada saudara? Ya, karena itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mendengarkan firman. Banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi sedikit orang yang punya iman yang besar, iman yang hidup di hadapan Tuhan. Maaf, iman hidup, iman yang besar itu gak ditentukan dari pelayanan kita saudara, tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita rugi kalau kita hidup mengikut Tuhan, tapi kita gak pernah mengalami hal-hal yang supranatural. Tuhan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi. Saya kalau mau berbicara tentang mujizat, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan saudara bagi kami sekeluarga. Bahkan semua yang Tuhan janjikan dulu, Dia genapi semuanya. Saya ingat waktu kami harus menjual rumah di Solo, itu berat loh. Ya, sampai anak saya bilang, mami itu kan rumah baru, kenapa dijual? Saya cuma bilang, Dek, Tuhan berjanji nanti Tuhan akan gantikan. Dan hari ini Tuhan sudah gantikan loh saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Saya bukan berteori, saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup saudara. Ya, saya dengar kesaksian dari seseorang ibu yang ya dia waktu pandemi ini dia udah minta mati sama Tuhan. Kenapa? Karena ya masalah keuangan, dia tahu berapa uang yang masih dia punya untuk melanjutkan hidup, dan anak-anaknya juga bergerak di properti saudara, dan dia sudah berhenti bekerja ibu ini karena tadinya dia pikir udah cukup anak-anaknya meneruskan. Lalu ketika terjadi pandemi, semua pekerjaan anak-anaknya di properti pakai utang bank. Tiba-tiba nggak bisa bayar karena semuanya berhenti. Dia bilang, Bu, saya berdoa sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Saya udah nggak mau ada dalam pergumulan seperti ini. Ya, lalu saudara ketika itu dia ditegur Tuhan, betapa egoisnya kamu pengen mati, kamu tinggalkan anak-anak dan keluargamu di dalam pergumulan. Ya, itu bukan iman yang benar. Lalu dia mulai berdoa, dia bilang, saya bersyukur Bu, di tengah masa pandemi di Maret itu saya menemukan channel Ibu. Saya ikut mesbah doa dari awal, iman saya bangkit. Yang tadinya saya minta mau mati sama Tuhan, saya memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Dan dia berkata saudara, di tengah dia bergumul saudara, tiba-tiba bosnya yang lama telepon dia, kamu ngapain di masa pandemi ini, nggak kerja apa-apa, lakukan sesuatu, ayo kerja lagi. Nih saya kasih untuk kamu jualan lagi properti. Dia bilang, saya coba karena tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan, tapi saya tahu itu jalan yang Tuhan buka karena saya mulai menghidupkan iman dan mempercayai Tuhan. Saudara, dia berkata dia jualan di masa pandemi. Dia bilang, Bu Debbie, Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa. Keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tetap sama. Ibu tahu, dia bilang, saudara, dia bilang kepada saya, ibu tahu saya jualan properti di tengah masa pandemi. Omset saya sebulan ratusan miliar. Ini baru tepuk tangan. Tadi belum tepuk tangan, saudara udah tepuk tangan. Ratusan miliar dia bilang, sebelum masa pandemi saya jualan belum pernah omset segini. Di tengah masa pandemi di mana semua orang mengalami kesusahan, Tuhan menyatakan mujizat. Saya jualan Bu, ratusan miliar sebulan. Semua persoalan terselesaikan karena saya berucap syukur. Iman saya hidupkan dan sorga turut bekerja menyelesaikan segala persoalan.
Loh saudara, nggak ada yang mustahil. Jangan saudara bilang, lah itu kan karena pendeta, itu kan karena ibu pendeta bisa mengalami begini-begini. Nggak, ini seseorang yang dia bukan pendeta, tetapi imannya dihidupkan ketika dia mendengar firman. Dia berkata, luar biasa Bu, Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana pintu terbuka. Loh kalau mau pikirkan sama-sama pandemi, banyak orang yang akhirnya mati dan kehilangan segala-galanya. Kenapa? Apa yang membedakan? Imannya hidup. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan memilih untuk menyerah, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun iman, buktikan saudara. Buktikan Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan dia sanggup menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya, antara orang yang imannya hidup dengan yang mati. Tidak semua orang Kristen imannya hidup. Tidak semua orang Kristen itu mau memperbesar imannya. Saya pengen kita baca lagi di dalam Injil Markus saudara. Kita baca Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 mulai. Ini tentang kisah dari seorang wanita yang pendarahan saudara ya. Wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Mendengar. Ya, ayat tadi berkata iman timbul dari pendengaran. Wanita ini mendengar tentang Yesus, lalu imannya hidup. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu saudara lihat di sini ayat yang berikutnya 28 berkata, ini iman yang luar biasa. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya itu gak berkata begini, aku pengen ketemu Yesus lalu dia tumpang tangan sama saya, maka saya sembuh. Enggak. Dia punya iman, asal aku sentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi kenapa imannya timbul? Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu ayat yang berikutnya ayat 29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari 28 dulu ya. 28 ini langsung lompat 29 ya. Sebab katanya iya benar, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya ketika dia menjamah jubah Yesus. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 sekarang kita lihat saudara. Baca bersama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus tidak melihat wanita itu dan sengaja mengeluarkan tenaga untuk menyembuhkan dia loh. Enggak. Yesus pun tidak tahu wanita ini, dia di belakang, dia gak berhadapan langsung. Tetapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara ya, ayat yang ke-31 di sana dikatakan saudara, murid-muridnya menjawab apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, ini ribuan orang yang ikut engkau. Dan engkau tanya siapa yang jamah engkau? Saudara perhatikan, yang menjamah Yesus di situ memegang dia banyak orang. Tapi cuman ada satu yang membuat kuasa itu keluar dari diri Yesus. Wanita yang pendarahan ini. Saudara tahu kenapa kuasa itu keluar dari diri Yesus? Karena dia menjamah Yesus dengan iman. Mungkin banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Engkau datang berdoa setiap hari Minggu. Engkau datang mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu. Di rumah pun engkau berdoa. Tetapi hanya orang-orang yang mendekati Tuhan dengan iman yang besar, mereka yang akan berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin saudara. Yes, yang jamah dia banyak. Sampai murid-muridnya bilang, kamu lihat orang ini semua berdesak-desakan di dekatmu. Lalu kamu tanya siapa yang menjamah kamu? Ayat yang ke-32 Yesus bilang apa saudara?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Yesus penasaran, siapa yang sudah membuat kuasa itu keluar dari dirinya. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Iman mampu menarik kuasa Kristus. Engkau bahkan tidak perlu ketemu pendeta berhadapan untuk ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Engkau bisa menjangkau kuasa sorgawi untuk turut bekerja di dalam hidupmu ketika engkau menghampiri Tuhan dengan iman. Lalu Yesus melihat sekelilingnya, dia pengen tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena banyak orang menjamah, tapi hanya satu yang menarik kuasanya itu keluar dari dirinya. Saudara lihat ayat 33 berkata apa? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita, ya, bahwa dia sakit dan dia berkata, asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Lalu ayat 34 apa yang Yesus katakan, saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, saudara. Siapa yang menyelamatkan dia? Iman. Siapa yang menyembuhkan dia? Imannya. Karena percaya dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Saudara, berapa kali kita sudah mendengar tentang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Berapa kali kita sudah mendengar bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Berapa banyak kali kita sudah mendengar tentang janji-janji Tuhan, bahwa dia sanggup memberkati hidup kita. Tetapi berapa banyak kali juga kita sudah mengalami itu. Kita sekarang termasuk seorang iman wanita ini atau iman orang banyak. Ya, iman wanita ini luar biasa. Dia mendekati Yesus dengan sebuah rasa percaya yang besar. Orang lain menyentuh Yesus di situ, tapi mereka tidak memiliki iman yang sama dengan wanita ini. Hari ini, saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, tapi mari dengan iman kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Semua kebaikan yang kita tabur akan kita tuai satu saat nanti. Walaupun kita gak menuai dari orang itu, dari tempat lain Tuhan akan memberkati kita, saudara. Karena Alkitab berkata, roti yang dibuang ke dalam air, ya itu akan engkau dapati beberapa saat kemudian dia tenggelam, nanti dia naik lagi. Artinya apa? Segala kebaikan yang kita lakukan tidak akan, Tuhan itu gak pernah berhutang. Taburlah benih baik. Kalau kita memulai sikap ini di dalam keluarga, saya yakin dan percaya, maka di luar pun kita akan bersikap demikian. Tetapi kalau kita hanya di luar membangun pencitraan, maka kita akan menjadi orang yang munafik. Di luar sama di rumah kita berbeda. Nah, saya ingin kita baca sama-sama. Mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Saudara, kita bersyukur kita punya Alkitab. Di Alkitab ini semua ada. Yang salah itu kalau orang tidak baca Alkitab, ya. Orang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Contoh, kemarin ada yang konseling, Bu, kok gak direspon-respon ya? Saya bukalah WA-nya. Jadi begini Bu, saya sama istri kita hubungannya sudah tidak enak. Jadi saya iseng Bu, cari kenalan-kenalan di dunia maya. Lalu saya dapat kenalan cewek Bu di dunia maya. Awalnya cuma biasa-biasa, lama-lama terbawa dengan emosi, ya. Jadi sudah ikut perasaan. Kami sering teleponan, sering ngobrol. Lalu satu saat saya itu mau putusin dia Bu, karena saya akhirnya ngaku saya punya istri. Tapi dia menangis Bu.
Dia tidak mau putus dengan saya. Terus pertanyaannya sama saya itu begini, menurut ibu bagaimana ya? Saya balas, bodoh kau. Ya, dalam hati saya bilang, emang tidak ada pertanyaan yang lebih sulit ketimbang itu. Kamu gak usah tanya pendeta, kamu gak usah tanya siapapun. Firman Tuhan berkata, Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Sekalipun kamu gak baca Alkitab, kamu tahu mana dosa, mana tidak dosa. Kayak begini gak perlu kamu tanya sama saya. Terus saya harus bagaimana, Bu? Saya bilang orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya kamu gak usah tanya saya, kan kamu tahu harus bagaimana. Kamu sudah punya istri, kenapa kamu main-main dengan yang begitu? Amin bapak-bapak. Aminnya agak rela. Ya jadi aneh saudara. Makanya saya pertanyaan-pertanyaan alay begitu gak saya jawab. Karena sebenarnya saudara tahu jawabannya. Sudah tahu ada aturan di Alkitab. Kecuali yang kau gak baca Alkitab. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka itu belum punya Alkitab. Jadi setiap kali ada masalah tanya ke Musa, konseling ke Musa, masalah keluarga, masalah berantem, masalah apa, semua konseling sama Musa. Nanti Musa tanya Tuhan, Tuhan kasih jawaban, baru dia jawab bangsa itu. Satu kali Tuhan tuh ngomong sama Musa, supaya bangsa ini tahu aturan dan tidak usah tanya-tanya kamu. Aku memberikan kepada mereka hukum. Ya, ini hukum-hukumku. Lalu Tuhan beri 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan bersumpah palsu, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan memberikan hukum kepada manusia? Supaya hidupnya lebih teratur, lebih tertib. Ya, kita bersyukur di Alkitab itu kita diberikan aturan-aturan di dalam sebuah keluarga. Kenapa keluarga begitu penting? Karena keluarga ini miniatur kerajaan Allah. Makanya gereja di tempat ini memiliki visi keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu yang penting, kita diselamatkan, seisi rumah kita diselamatkan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-18 ya, dikatakan 3 ayat 18 di sana dikatakan begini. Ini buat istri-istri dulu. Mari istri-istri baca dengan suara yang nyaring. 1 2 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Aminnya rela ya. Rela. Istri-istri kita disuruh tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Bapak-bapak perhatikan ayat ini. Kalau engkau sebagai suami hidup takut akan Tuhan, di dalam Tuhan, otomatis pasti istrimu tunduk kepadamu. Amin. Saya pernah memberi sebuah gambaran, sebuah contoh di sini bapak-bapak yang WA, Bu, minta ayat yang tentang istri tunduklah kepada suamimu. Ibu kirimin di WA saya. Saya tanya buat apa? Mau saya kasih ke istri saya. Saya bilang sebelum saya kirim itu, saya kirim dulu yang buat bapak. Kalau bapak sudah baca dan bapak merasa sudah melakukan, baru bapak layak untuk kirim ayat itu ke istrimu. Jangan pakai ayat untuk senjata saling tembak-menembak. Ini saya tadi ngomong gitu, pasti ada bapak-bapak yang cubit istrinya. Tuh, dengar tuh, tunduk pada suami. Jangan gitu dulu ya, karena abis ini ada yang untuk suami. Lalu dia tanya, apa Bu ayatnya? Nih ayat yang ke-19 dikatakan, baca sama-sama terutama suami-suami. 1 2 3. Hai, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin bapak-bapak. Satu tok yang kenceng. Ya, siapa itu yang kencang? Nanti dapat sepeda di belakang. Ya. Amin.
Saya bilang, Pak, apakah Bapak sudah memenuhi ayat ini? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, ada ya Bu? Ada Pak. Ada buat suami. Kita disuruh mengasihi istri, artinya apa? Firman Tuhan bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, kasih itu rela berkorban. Sudahkah Bapak melakukan itu terhadap istrimu? Dan jangan berlaku kasar. Berlaku kasar artinya apa? Istri gak mau dipaksa. Ya, ada istri yang tanya sama saya, Bu, kan ayat itu bilang tunduklah kepada suami ya. Maaf ya Bu, suami saya pernah mau menjual saya ke temennya karena kita tidak punya uang. Saya dipaksa, saya gak mau Bu. Dia bilang, hai istri, Alkitab bilang tunduk sama suami. Saya bilang sama suamimu, saya disuruh tunduk sama suami, bukan sama setan. Lu setan kalau lu jual saya ke orang lain. Setan gak saudara? Itu tidak perbuatan di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, saudara bisa tidak tunduk. Tadi Alkitab itu berkata, istri tunduk kepada suamimu di dalam Tuhan. Kalau suami melakukan suruh dosa seperti itu, ya jangan mau. Karena itu bukan suami. Itu setan yang menjelma pura-pura jadi suamimu. Mana ada suami itu mengasihi istri, dia mau jual walaupun ke temennya hanya demi untuk uang. Nggak ada suami. Tapi memang di Jakarta ini banyak hal bisa terjadi saudara, ngeri. Dan itu bahkan di dalam kalangan keluarga Kristen. Ayat ini berkata suami kasihi istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena pasti di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Engkau tidak bisa menuntut istrimu tunduk kalau engkau tidak mengasihi istrimu. Demikian juga ibu-ibu, engkau tidak bisa menuntut suamimu mengasihi engkau kalau engkau tidak. Jadi ini hukum sebab akibat. Makanya perlu sekali kita bernikah dengan orang yang seiman. Kalau engkau menikah dengan yang tidak seiman, itu bayar harganya terlalu mahal. Kenapa saya bilang begini? Kalau seiman saja belum tentu seimbang loh. Sudah seiman nih, tapi belum tentu seimbang. Istri mau melakukan firman, suami gak mau. Padahal sama-sama Kristen. Makanya harus benar-benar cari yang seimbang. Yang muda-muda di sini, kalau engkau punya pacar tidak suka dengan firman, gak suka dengan hal-hal yang berbau rohani, putus saja dari sekarang. Apalagi engkau suka melakukan kebenaran, tapi pacarmu gak mau, putus. Mending saudara bayar harga dari sekarang daripada nanti. Ya kalau saya bilang lebih baik gak nikah sampai ya lama daripada nikah tapi salah. Ya jadi neraka saudara. Pernikahan yang tidak seimbang, tidak mau menjadi pelaku firman itu sulit. Banyak orang akhirnya menyerah dan memilih untuk bercerai. Kenapa? Tidak seimbang, gak seiman. Ketika kita ini mau komitmen untuk tunduk pada firman, itu yang benar. Alkitab berkata begini saudara. Saya selalu berkata begini, orang tua, waktu kita ini membangun rumah tangga berdua, kita berdua punya prinsip. Kita membangun rumah tangga dengan prinsip firman Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti sebuah kapal. Nakodanya siapa? Suami dan istri yang harus bekerja sama. Karena nakoda itu gak bisa sendiri. Dia bisa setir sendiri, tapi buang jangkar, untuk gulung tali dia perlu orang lain. Demikian suami istri membawa kapal ini untuk berselamatkan. Itu tanggung jawab suami istri. Jangan pernah melibatkan mertua atau orang tua di dalam rumah tanggamu. Saya banyak menemukan orang bercerai. Kenapa? Karena orang tuanya ikut terlibat. Bertobat saudara. Sebagai orang tua, kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita, menantu kita, untuk kamu pilih jalan yang terbaik. Kalau sudah itu jalanmu yang terbaik, silakan kamu jalani. Mama berdoa rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kemarin ada yang konseling, Bu, suami saya selingkuh.
Dan parahnya, mertua saya menyetujui perselingkuhannya. Karena mamanya menyuruh saya bercerai, anaknya suruh gugat saya cerai di pengadilan. Kata mamahnya, yang ini lebih baik, sering ngasih mama uang. Ini mertua mata duitan, bisa disogok pakai duit. Kenapa? Karena menurut dia yang baik itu cuma yang kasih uang. Lalu akhirnya dia mendukung perceraian anaknya. Makanya saya selalu bilang sebagai suami, engkau juga jangan bawa-bawa makmu dalam pernikahanmu. Apalagi ngomong ke istrinya. Mama saya tuh ngomong loh, kamu itu harusnya begini. Kenapa Alkitab berkata orang menikah itu meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan pasangannya? Artinya apa? Kalau ada nilai yang baik dari orang tua kita, ambil itu. Tapi orang tua tidak boleh masuk mencampuri rumah tangga anak-anaknya. Itu yang bikin kacau. Ya, saya dan suami punya prinsip. Kita berdua yang bawa kapal ini sebagai nahkodanya. Kenapa perlu seiman? Supaya satu belok kiri, yang satu menopang, sama-sama belok kiri. Jangan satu mau belok kanan, satu bilang enggak, saya mau ke kiri. Terbelah dua lah kapalmu, kacaulah anak-anakmu. Amin. Suami istri harus bersepakat. Sekali lagi, jangan melibatkan orang tua. Orang tua jangan terlalu kepoin urusan pernikahan anak-anakmu. Biarkan anak-anakmu menjalani itu. Mereka menjadi dewasa, kita cukup berdoa. Karena namanya orang tua pasti cenderung membela anaknya. Tidak mungkin dia bela mantunya. Kecuali itu tadi, mantu suka kasih ya, bertobat ya. Kita percaya saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan itu sanggup memberkati. Asal suami istri kuat, saling menghormati, saling mengasihi ya. Dan kita belajar saudara, maka Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam rumah tangga itu tadi saya bilang, saya setiap hari melayani suami saya. Bangun pagi saya melayani dia. Kenapa saya melayani dia dengan sukacita? Apa yang saya minum, saya beri dia minum ya. Kalau pagi sekarang saya bikin ramuan, jamu saudara ya, jahe, kunyit, serai, semua diiris, seduh air panas, dikasih jeruk sama madu. Itu bagus untuk mencuci pencernaan kita ya. Saya bikinin suami saya yang menyehatkan saya, yang terbaik bagi saya berikan itu buat suami saya. Apa yang saya makan, dia juga makan. Kenapa begitu? Karena ada suami yang mengasihi istri, yang tidak berlaku kasar kepada istrinya. Tapi kenapa ada orang bikin jus ditaruh sianida? Karena istrinya ini bikin dengan hati yang terluka. Hati-hati saudara, kebencian itu adalah benih dari pembunuhan. Makanya Yesus berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mengerikan kan? Di dalam rumah tangga, kalau suami istri mau melakukan firman, saya yakin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Lalu untuk anak-anak, baca ayat yang berikutnya. Di sana firman Tuhan berkata, ya hai anak-anak, di sana dikatakan apa? Taatilah. Ya, hai anak-anak, khusus anak-anak muda, baca yang kenceng. 1, 2, 3. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagi anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua, disuruh taat kepada orang tua. Selama engkau masih dalam pengawasan orang tua, taat kepada orang tuamu. Firman Tuhan berkata dalam segala hal. Karena itu orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita gak usah terlalu banyak berteori mengajari anak-anak kita. Berikanlah contoh dan keteladanan iman. Kalau orang tua hidup takut Tuhan, anak-anak pasti takut Tuhan. Kalau orang tua memberi teladan, mereka melakukan firman dalam kekudusan, di dalam kesucian, di dalam iman, maka keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita.
Ya, anak-anak akan mentaati kalau ada roh takut akan Tuhan di dalam keluarga. Kenapa banyak anak-anak memberontak? Kenapa banyak anak-anak masih SMP udah pacaran? Mereka mencari saudara pelampiasan di luar. Ya, kalau saya bilang sekarang banyak anak remaja aja sudah jadi simpenan om-om, sugar daddy. Kalau masih muda dan kaya, kalau sudah tua diabetes, daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Ya, jangan jadi bapak-bapak diabetes. Kenapa banyak anak-anak remaja jatuh ke pelukan om-om? Karena dia tidak mendapat perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga. Penting bagi kita suami istri hidup dalam rukun bersama, supaya anak-anak kita mendapatkan kasih itu di tengah rumah tangga. Mereka tidak jatuh dalam pelukan. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ini sangat berbahaya. Buat bapak-bapak lagi, baca, memang bapak-bapak banyak ayatnya ini. Ya, karena banyak bapak-bapak tidak bertobat. Ini bapak-bapak yang di sana, bapak-bapak di sini semua, insya Allah. Baca sama-sama bapak-bapak dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya pernah dengan suami saya membahas ayat ini. Kata suami saya gini, kenapa bukan ibu-ibu ya? Kenapa bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu? Saya bilang mungkin karena ibu-ibu itu yang mengandung anak. 9 bulan ada di kandungan, kita satu emosi, satu perasaan. Anak itu mengambil kalsium dari ibunya, pembentukan tulang, semua itu dari ibu. Jadi saudara, ibu walaupun dia marah semarah-marahnya kepada anak, jarang ada anak kepahitan sama ibu. Itu ada ikatan batin. Tapi anak kepahitan sama bapak itu banyak. Kenapa? Karena bapak itu tidak merasakan bagaimana susahnya mengandung seorang anak. Ya, jadi saudara, ketika bapak-bapak menyakiti hati anak, contoh apa? Waktu engkau misalnya melakukan perselingkuhan bapak-bapak, lalu anakmu melihat ibunya meneteskan air mata dan terluka, itu akan sangat melukai hati anakmu. Dan dia akan menjadi tawar terhadap engkau. 1000 nasihatmu tidak akan mungkin didengar dan masuk di dalam pikirannya. Kenapa? Karena ayah, bapak adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Engkau yang harus membawa figur Tuhan di dalam keluarga sebagai contoh. Kalau gambar diri Allah di dalam dirimu rusak, itu yang menjadi penyebab anak-anak muda enggak Tuhan-Tuhanan, peduli amat sama Tuhan. Aku udah lihat bapakku itu kayak begitu. Sehingga banyak anak-anak muda yang akhirnya melakukan penyimpangan seksual. Masih umur belasan tahun mereka sudah jatuh dalam dosa, ya, free sex. Itu terjadi hari-hari ini. Bahkan anak SMA yang sudah melakukan aborsi berkali-kali. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka tawar melihat bapak-bapaknya. Karena itu bapak-bapak, penting engkau menyadari bahwa firman Tuhan berkata, suami itu adalah gambaran Kristus bagi keluarganya. Engkau harus menjadi imam yang benar, supaya anak-anakmu tidak tawar hati. Lalu ada yang tanya, Bu, kalau gitu kita kalau mukul anak boleh nggak? Boleh, waktu usianya masih kecil. Harus pakai rotan. Ya, sediakan dulu, saya sediakan rotan kecil di rumah. Anak-anak kalau nakal, saya udah ngomong mandi terakhir jam 5 sore ya. Mandi jam 6, rotan melayang. Kenapa saudara? Alkitab bilang, kalau engkau menjauhi anakmu dari rotan, engkau akan membiarkan dia mati, dan dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Jadi kalau ada orang datang konseling hari-hari di, Bu, saya ini udah tua, lihat anak-anak hancur semua. Saya bilang, ibu pasti waktu kecil anaknya gak pernah dipukul. Gak apa-apa, sediakan rotan, tapi mukulnya sampai SD saja. Nanti kalau udah SMP jangan dipukul lagi. Yang luka bukan, yang sakit bukan kakinya, tapi hatinya. Dulu saya anak-anak begitu, mandi jam 6 saya pukul. Saya kasih ayatnya nih, kitab Amsal bilang, punggung orang bebal meminta pukulan.
Jadi kalau sampai mami mukul kamu, bukan mami yang pengen mukul, punggungmu yang minta, pukul dong, pukul dong. Karena orang bebal. Apa itu orang bebal? Ngerti yang benar tapi tetap melakukan yang salah. Saya kasih mereka pengertian, saya pukulin di kaki saudara, biar kapok. Tapi nggak apa-apa, mereka besar, mereka tahu. Supaya Alkitab bilang, ya jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau menjauhkan mereka dari didikan, mereka akan menjadi anak-anak gampang, anak-anak liar. Di manakah anak yang tidak dibentuk dan dididik, dihajar oleh orang tuanya? Demikian juga Bapamu yang di sorga. Dia Bapa yang mendidik kita. Sakit gak waktu dididik? Sakit. Sampai kadang minta-minta ampun kan? Aduh Tuhan, sakit banget. Apa yang saya alami ini Tuhan, itu bagian dari didikan Tuhan. Tetapi kalau kita mau taat, mau nurut, hasilnya pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita hidup saling menghormati, saling mengasihi. Jangan ada kepentingan-kepentingan diri dalam rumah tangga supaya tidak hancur keluarga kita, saudara. Saya berdoa kalau hari ini mungkin saudara tertegur sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, engkau belajar taat kepada orang tuamu. Mari kita semua mau introspeksi diri. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan kami mau. Saudara, bukankah kita semua rindu ketika Tuhan datang satu saat nanti, kita dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Berat visi di gereja ini, berat menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus. Kenapa? Karena sebuah bangsa yang kuat itu terjadi dari keluarga-keluarga yang kuat. Semakin banyak keluarga hancur, semakin hancurlah bangsa itu. Perhatikan di sekelilingmu, ada begitu banyak keluarga yang hancur. Mari kita mau menjadi salah satu keluarga yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin saudara. Lewat hidup kita dimulai suami istri, ya jangan banyak-banyak berantem. Lebih baik hidup damai. Kenapa saudara? Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Tapi kalau engkau tidak hidup rukun bersama, maka apa yang ada padamu juga akan habis. Kita berdoa. Saya undang para imam musik. Kita mau bilang kepada Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi. Kita mau bilang Tuhan, ajar kami ini untuk saling mengampuni, untuk saling belajar dari kasih-Mu Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Ya. Saudara, biar kita datang kepada Tuhan hari ini, merendahkan diri, merendahkan hati. Banyak hal yang perlu kita belajar dari firman Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak mengerti, hari ini firman Tuhan sudah berbicara bagi kita. Siapa yang dapat menyelamatkan keluargamu? Bukan pendetamu, bukan siapapun, tetapi engkau dengan Tuhan. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni.